Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi profit maximization di dalam producer problem, gitu ya. Yang mana kemarin kita udah di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang tentang cost minimization, ya. Dimulai dari ini yang sebelah kanan ini. Jadi minimisasi dari WX subject to target produksi, gitu ya. Kemudian kita bentuk Lagrange, kemudian kita selesaikan, kita dapatlah di situ ada X1 star sama X2 star itu adalah conditional input demand function. Kenapa disebut conditional? Karena dia conditional on Y, on target produksi. Y. Nah, kemudian setelah kita dapatkan conditional input demand function, kita substitusi ke cost function, which is adalah W1 X1 tambah W2 X2, kita akan dapat cost function. Ya kan? Nanti setelah cost function, kita substitute ke persamaan profit, yaitu adalah PY min CW1W2Y, ya, maka kita akan dapatlah di situ profit function. Nah, kemudian kita solve first order necessary condition with respect to Y, ya, maka kita akan dapatkan di situ output supply function yang ini nanti akan sama dengan output supply function yang ada di profit maximization. Itulah duality-nya. Yang kita udah bahas ya. Nah, kemudian ada juga Shepard lemma, yaitu dari cost function ke conditional input demand function, itu bisa menggunakan Shepard lemma. Shepard lemma bisa digunakan dan akan kita dapatkan di situ conditional input demand function. Nah, itu kita udah bahas kemarin di teman sebelumnya. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas tentang profit maximization. Ya. Kita juga udah bahas bahwa kemarin untuk cost minimization, ya, di situ DRS baik decreasing return to scale, kemudian constant return to scale dan increasing return to scale, ya, itu bisa diselesaikan sampai stage keempat, which is adalah profit function. Tapi ketika masuk ke step kelima, gitu kan, di situ kita akan menemukan bahwa ketika persamaan itu adalah decreasing return to scale, itu kita akan dapatkan adalah unique solution. Kalau IRS kita dapatkan adalah no solution, tidak ada solusi untuk yang kelima. Dan yang constant return to scale hasilnya adalah nol atau many solutions. Itu yang di minimization cost. Nah, berbeda dengan di profit maximization, untuk profit maximization, ya, atau disebut dengan one step procedure, di situ dia hanya untuk DRS itu bisa sampai selesai untuk decreasing return to scale. Kemarin saya sempat baca juga di penjelasannya Bu Prita, dan saya rasa beliau sudah menjelaskan dengan baik tentang DRS ini. Nah, di profit maximization bisa juga itu CRS, ya, tapi itu hanya sampai ke sampai step kedua, ya, sampai dapat unconditional input demand function. Ya, setelah itu nggak bisa lagi. Nah, kalau IRS itu bisa diselesaikan, tapi akan tidak sesuai dengan properti-properti yang dipersyaratkan. Gitu ya, teman-teman. Ini jadi tekniknya adalah maksimisasi PFX min WX, gitu ya, akan dapatkan unconditional input demand function. Kemudian disebut unconditional karena dia sudah unconditional on Y, jadi sudah nggak ada Y di sini. Ini adalah P, ya, bukan Y. Kemudian disubstitusi ke persamaan output, ya, Y, maka kita dapatkan output supply function. Kita substitusi ke persamaan profit, dapat profit function. Ya, dan profit functionnya beda, ya. Yang kiri sama yang kanan beda. Ingat, yang ini adalah ada fungsi Y di sini. Sedangkan profit function yang di sini adalah fungsi dari P. Nah, kemudian dengan hoteling lemma ini bisa ke output supply function dan bisa juga ke unconditional input demand function. Kemarin kita udah bahas. Nah, hari ini kita akan perjelas lagi
soal ini, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, yuk kita kerjakan asistensi hari ini. Oke. Kita soalnya ya. Misalkan fungsi produksi adalah Y, ya, sama dengan Z1 pangkat alfa, Z2 pangkat beta. Di mana Z1 dan Z2 merupakan faktor input demand, faktor input dengan W1 dan W2 adalah harga dari masing-masing input. Itu adalah harga faktor produksi berarti ya. Sebagai catatan, Z2 adalah input tetap. Nah, untuk mempermudah pengerjaan dulu ya, untuk yang Z2 adalah input tetap, itu akan kita bahas di minggu depan. Ya. Sekarang kita anggaplah Z1 dan Z2 ini variabel dua-duanya, tidak ada input tetap. Ya. Teman-teman mungkin di sini ada yang tahu nggak? Apa bedanya ketika Z2 itu adalah input tetap dan Z2 itu adalah variabel input? Bedanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa ini jawab? Atau kalian mungkin udah dijelasin sama Bu Prita di kelas? Apa bedanya? Apa bedanya ketika kita anggap Z2 itu adalah fixed input gitu ya? Atau dan kita Z2 itu adalah variable input. Apa bedanya? Yo. Nggak ada yang tahu. Oke, bedanya adalah ketika Z2 itu kita anggap sebagai input yang tetap, itu artinya dia adalah analisis kita itu adalah analisis di short run, ya, di jangka pendek. Ya. Karena kan perbedaan jangka pendek dengan jangka panjang kalau di mikroekonomi itu adalah jangka pendek itu jika hanya satu faktor produksi yang bisa berubah, dengan faktor produksi lainnya itu dianggap sebagai tetap. Nah, sedangkan analisis long run itu adalah ketika semua faktor produksi itu dapat berubah. Sehingga yang selama ini kita lakukan, karena kan kita selalu, kemarin misal dikonsumsi juga, kita selalu bisa mengasumsikan di situ Lagrange yang kita pakai adalah dou Lagrange per dou X1, dou Lagrange per dou X2, gitu ya. Karena kita anggap semua faktor, semua kalau dikonsumsi berarti kemarin semua barang itu dapat berubah, itu artinya analisis kita itu dalam jangka panjang. Tapi ketika kita anggap tadi misalnya di contoh soal ini adalah S2 itu adalah input tetap, itu berarti analisis kita adalah analisis di jangka pendek. Itu sih bedanya. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang ini dulu. Yang jangka panjang dulu, ya. Oke, soalnya adalah yang pertama disuruh cari turunkan fungsi profit di mana fungsi profit menunjukkan profit sebagai fungsi dari harga output dan harga input. Oke. Statistik apa? Kita turunkan fungsi permintaan input. Jelaskan. Nah, ini sebenarnya ABCD ini nggak urut ya. Kan sebenarnya harusnya kita dapetin dulu fungsi permintaan input yang C. Baru kita bisa dapatkan di situ apa? Output supply function. Baru kita bisa dapatkan fungsi profit function gitu ya. Nah, tapi ini biasa ya di soal-soal juga kadang-kadang tidak diurutkan agar membingungkan yang menjawab seperti itu. Tapi kita kerjakan dulu aja dari awal ya. Jadi problemnya adalah maksimisasi profit ya, itu adalah PY min W1Z1 min W2Z2. Gitu ya. Maksimisasi profit PY berarti Z1 alfa, Z2 beta, min W1Z1 min W2Z2. Nah, kemudian apa? Kita first order necessary condition-nya adalah
do P per do Z1, gitu ya. Maka kita dapatkan alfa P Z1 pangkat alfa min 1, Z2 pangkat beta min W1 sama dengan 0. Ya. Kemudian ini berarti sama dengan alfa P Z1 pangkat alfa min 1, Z2 pangkat beta sama dengan W1. Kemudian sekarang do P per do Z2 sama dengan apa? Beta P Z1 pangkat alfa Z2 pangkat beta min 1 min W2 sama dengan 0. Berarti ini beta P Z1 pangkat alfa Z2 pangkat beta min 1 sama dengan W2. Ya. Kemudian bagaimana? Divide 1 by 2 bagi 1 dengan 2. Berarti kita dapatkan apa? W1 per W2 sama dengan alfa P Z1 pangkat alfa min 1 Z2 pangkat beta per beta P Z1 pangkat alfa Z2 pangkat beta min 1. Coret-coret kan? Z1-nya ini, oke, Z2-nya ini. Oke, berarti ini W1 per W2 sama dengan alfa per beta, ya, Z2 per Z1. Ya, ini Z1 sama dengan apa nih? Alfa per beta Z2 per Z2 W2 per Z1 gitu ya. Ini sama 3. Nah, kemudian ya, setelah kita dapatkan ini kan kondisi dari profit maksimisasinya. Kondisi 3 ini kita masukkan ke ini, ke salah satu dari persamaan 1 atau 2. Mau kemana? Mau ke ini dulu aja. Persamaan ini dulu, yang kedua dulu. Jadi substitut 3 to 2. Maka kita akan dapatkan ya, ini kan beta P Z1 pangkat alfa ya. Berarti alfa per beta Z2 W2 per Z1 pangkat alfa ya, pangkat alfa. Kemudian Z2 pangkat beta min 1 sama dengan W2. Atau kita bikin min W2 sama dengan 0. Ya, ini yang pertama awalnya aja. Kemudian gimana? Beta P ini bisa dibikin alfa per beta pangkat alfa. Terus W2 per W1. Sorry. Oh, ini bukan Z1 ya, W1 ya. W2 per W1 pangkat alfa. Z2 pangkat, ini ya, ada di sini, sama di sini berarti, alfa tambah beta min 1, gitu ya. Min W2 sama dengan 0. Z2 pangkat alfa plus beta min 1, ya. Ini. Itu sama dengan ya W2 ininya ke kanan ya. Kemudian ini semua pindah ke kanan juga. Berarti jadinya gimana? Semua dikali dengan min berarti kan. Berarti W2 dikali beta pangkat minus 1 ya. Kemudian jadi beta pangkat alfa
alfa pangkat minus alfa, W2 pangkat minus alfa, W1 pangkat alfa, P pangkat minus 1, gitu ya. Maka kita dapatkan di sini Z2 pangkat alfa tambah beta min 1 sama dengan, ya, di sini ada beberapa beta, kita jadikan satu, ada W2 juga, beta pangkat alfa min 1, ya. W2, ini W2 pangkat 1 min alfa, gitu ya. Kemudian ada alfa pangkat minus alfa, W1 pangkat alfa. Berarti, ya, ini sama dengan, ini sama ini bisa jadiin satu ya nih. Berarti W2 per beta pangkat 1 min alfa, ini juga bisa jadiin satu, W1 per alfa pangkat alfa, gitu ya, dikali, oh ini jangan lupa, P pangkat minus 1 ini jangan lupa, dikali 1 per P, gitu ya. Nah, udah, berarti tinggal Z2 adalah, biar hilang ininya pangkatnya ya, berarti Z2 adalah W2 per beta, tuh kita range biar bagus, jadi W1 dulu. W1 per alfa pangkat alfa dikali W2 per beta pangkat 1 min alfa dikali 1 per P, ya, pangkat 1 per alfa tambah beta min 1. Berarti Z2-nya itu adalah apa? Adalah W1 per alfa pangkat alfa per alfa tambah beta min 1, ya. Terus W2 per beta pangkat 1 min alfa per alfa tambah beta min 1, gitu ya. Dikali dengan 1 per P pangkat 1 per alfa tambah beta min 1. Oke. Nah, kemudian agar jadi gini. Kalau kita lihat ini kan ada alfa tambah beta min 1. Nah, ini kan akan ketika alfa tambah beta min 1 itu ini akan menghasilkan pangkat minus, teman-teman. Ya, ini akan menghasilkan pangkat minus. Ya, karena kan kalau alfa itu adalah positif, beta itu adalah positif, ya. Dan dia itu adalah alfa plus beta itu biasanya kurang dari 1 karena dia DRS, ya, karena dia dikasih to scale. Maka alfa tambah beta min 1 itu akan kurang dari 0. Betul ya? Kalau alfa tambah beta kurang dari 1, berarti alfa tambah beta min 1 itu akan kurang dari 0. Nah, bentuk seperti ini tuh tidak diharapkan di dalam bentuk matematika sebenarnya. Karena pinginnya adalah dia harus bernilai positif. Nah, gimana caranya biar pemangkatannya itu bisa bernilai positif? Caranya adalah ya udah kita balik aja dia. Jadi jadinya gini, Z2 pangkat Z2 sama dengan alfa per W1 pangkat apa? Alfa per 1 min alfa min beta gitu ya. Terus beta per W2 pangkat 1 min alfa per 1 min alfa min beta. Ya, jadi intinya kita kali minus pangkat minus atasnya, tapi kita balik gitu. Ini jadi P pangkat 1 per 1 minus alfa minus beta. Nah, gitu. Jadi hasilnya ini Z2 starnya. Ya.
Nanti coba teman-teman kerjakan yang sama dengan cara yang sama, dapatlah kita Z1 star adalah alfa per W1, 1 min beta per 1 min alfa min beta, beta per W2 pangkat beta per 1 min alfa min beta, kali P pangkat 1 per 1 min alfa min beta. Dapatlah ini. Ini adalah apa? Conditional input demand function. Oke. Ya, agak ribet memang. Oke, ada yang mulai sampai sini, teman-teman? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kemudian, ini kok unconditional sih? Ini unconditional. Unconditional input demand function. Nah, unconditional input demand function itu memiliki beberapa properties. Ya. Yang pertama adalah homogeneous degree zero in P dan W. Teman-teman bisa cek lah nanti. Dan dia pasti homogeneous degree zero. Contoh ya, misalnya Z2 nih, in P dan W ya. Berarti ini kan di W, jadi W-nya misalnya kita kalikan dengan T gitu ya. Misalnya berarti T pangkat minus alfa per 1 min alfa min beta dikali T pangkat alfa minus 1 per 1 min alfa min beta, P berarti T pangkat 1 per 1 minus alfa min beta. Coba kita hitung ini. Ini alfa min 1 tinggal min 1. Nah, ini 0 ya. Jadi T pangkat 0. Jadi homogeneous degree 0. Kemudian yang kedua ada on price effect. Effect. On price effect itu gimana? On price effect itu artinya di unconditional input demand function. On price effect itu artinya ketika harga faktor produksi itu meningkat, maka permintaan atas barang tersebut itu ketika harga suatu faktor produksi itu meningkat, maka permintaan atas faktor produksi tersebut pasti akan berkurang. Itu hukum permintaan biasa aja on price effect. Jadi secara matematis dia dibentuk digambarkan seperti ini. Do Z1 per do W1 kurang dari 0 ya. Atau do Z2 per do W2 itu harus kurang dari 0 ya. Coba aja dilihat. Z1 per do W1. Ini kan. Oke, gitu ya. Nanti teman-teman silakan buktikan. Nah, kemudian yang ketiga substitution matrix itu symmetric and positive semi-definite. Nah, ini gimana substitution matrix itu gimana? Nah, substitution matrix itu yang seperti ini bentuknya. Saya kayak lihat ya di slide Bu Prita ada nggak? Atau belum ada sih kayaknya. Oh iya, belum dijelasin. Jadi do Y per do P ya. Do kalau dalam kasus ini berarti do Z1 per do P ini minus ya, jangan lupa. Ini minus do Z2 per do P, do Y per do W1, do minus do Z1 per do W1, minus do Z2 per do W2, do Y per do W2 minus do X1, Z1 per do W2 minus do
2Z2 per 2W2. Nah, dari substitution matrix ini harus positif semi definite. Apa itu positif semi definite? Teman-teman pernah belajar matriks Hessian nggak? Halo? Sudah lama sih, Pak. Hah? Semester 2 rasanya. Ya. Nah, jadi Hessian matriksnya untuk positif semi definite itu dia H1-nya itu harus determinan ya. Determinan dari H1 itu harus lebih besar daripada 0. Determinan dari H2-nya itu lebih besar daripada 0. Dan determinan dari H3-nya itu harus lebih besar daripada 0. Apa itu H1? H1 itu ini berarti. Ini pertama, itu harus lebih besar daripada 0. Terus yang kedua segini nih. Nih. Itu determinannya harus lebih besar daripada 0. Yang terakhir, H3, itu berarti satu matriks ini, itu harus lebih besar daripada 0 secara determinan. Nah itu. Itu adalah properties dari, apa namanya? Properties dari input demand function. Unconditional input demand function. Oke. Dah. Baru dapat satu conditional input demand function. Kemudian, kita bikinlah supply function. Supply function. Supply function itu gimana bentuknya? Kan Y sama dengan Z1 pangkat alfa, Z2 pangkat beta. Ini bentuk asalnya. Nah, kemudian Z1 sama Z2-nya yang udah kita dapatkan tadi conditional input demand function-nya, unconditional input demand function, kita masukkan ke ini, supply function ini. Berarti Y sama dengan alfa per W1 pangkat 1 min beta per 1 min alfa min beta, beta per W2 pangkat beta per 1 min alfa min beta kali P pangkat 1 per 1 min alfa min beta pangkat alfa. Kemudian ada alfa Z2-nya ya, kita masukin Z2-nya. Alfa per W1 pangkat alfa per 1 min alfa min beta beta per W2 pangkat 1 min alfa per 1 min alfa min beta kali P pangkat 1 per 1 min alfa min beta pangkat beta. Ya. Oke, dioperasikan dapatlah Y sama dengan, nanti kalau teman-teman operasikan ini, itu akan dapat P sama dengan Y sama dengan alfa plus beta per 1 min alfa min beta alfa per W1 pangkat alfa per 1 min alfa min beta beta per W2 pangkat beta per 1 min alfa min beta. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, setelah ini adalah supply function. Ya, kita dapat supply function. Nah, selanjutnya profit function. Nah, rumus profit gimana? Rumus profit function itu adalah P sama dengan P1 PY gitu ya, min W1 Z1 min W2 Z2 kan gitu. Rumus dari profit. Nah, ya udah tinggal dimasukin P, Y-nya masukin tuh P alfa plus beta per 1 min alfa min beta gitu ya, min W1 gitu ya. Kali Z1 ya, Z1-nya yang dari atas tadi ini, yang ini. Ya. Z1-nya yang ini. Kemudian min W2 Z2. Z2-nya masukin yang ini. Nah, nanti singkat cerita ya, teman-teman silakan coba di rumah untuk melatih apa namanya? Intuisi matematikanya. Maksudnya kemahiran matematika teman-teman. Itu nanti akan kita dapatkan profit functionnya seperti ini. P pangkat 1 per 1 min alfa min beta kali W1 pangkat minus alfa per 1 min alfa min beta kali W2 pangkat minus beta per 1 min alfa min beta dikali dengan alfa pangkat alfa per 1 min alfa min beta kali beta pangkat beta per 1 min alfa min beta minus alfa pangkat 1 min beta per 1 min alfa min beta dikali beta pangkat beta per 1 min alfa min beta dikurangi alfa pangkat alfa per 1 min alfa min beta kali beta pangkat 1 min alfa per 1 min alfa min beta. Dah.
Ini kira-kira hasilnya. Dapat ini apa nih? Ini adalah profit function. Ya, ini adalah profit function. Singkat cerita nanti bisa dapat info. Nah, setelah dapat profit function, kita diminta tuh apa aja properties, ya kan? Masalahnya. Properties dari profit function kan? Oh, nggak ada sih sebenarnya. Tapi di sini kita diminta restriksi apakah yang harus diterapkan atas alpha dan beta untuk menjalin fungsi profit sesuai dengan intuisi ekonomi atau well defined. Nah, kita lihat ya teman-teman. Gini. Kita lihat ya. Properties dari profit function itu ada beberapa. Yang pertama adalah increasing in P. Berarti DOPI per DOP lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, supaya DOPI per DOP itu lebih besar daripada 0, ya. DOPI per DOP itu apa sih? Ya. DOPI per DOP itu kan adalah ini ya. Kalau kita lihat ya. DOPI per DOP. Ini kan berarti kan 1/1 min alfa min beta pangkat dikali P pangkat 1/1 min alfa min beta minus 1 dan seterusnya kan. Dan seterusnya. Set, ya kan? Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa penentu tanda minus atau plus itu cuma di sini kan. Lihat deh. Karena semuanya itu kan positif nih. P itu adalah positif, W1 itu adalah positif, W2 adalah positif, alfa positif, beta positif, alfa positif, beta positif, alfa positif, beta positif. Sehingga penentu suatu persamaan profit atau DOPI per DOP-nya itu adalah positif atau negatif itu adalah di 1/1 min alfa min beta ini. Ya. Nah, gimana caranya? Berarti agar dia well defined. Nah, ketika kita ingin bikin dia well defined, ya, maka DOPI per DOP itu lebih besar daripada 0. Berarti artinya apa? 1/1 min alfa min beta itu harus lebih besar daripada 0. Jelas ya teman-teman? Nah, berarti ketika ini kan positif. Berarti ketika ingin dia lebih besar daripada 0, berarti ini harus positif dong. Iya nggak? Berarti 1 min alfa min beta itu harus lebih besar daripada 0. Betul? Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, min alfa min beta itu lebih besar daripada min 1. Ya. Berarti ini ke sana, ini ke kiri, berarti alfa tambah beta harus kurang dari 1. Nah, ini. Nah, inilah restriksinya ketika kita ingin bikin well behave, well defined. Nah, maka dari itu kenapa saya bilang tadi kalau kita balik lagi ke properties, ke ini. Nih. Ketika kita pakai one step profit maximization, ya, itu hanya bisa well defined kalau DRS, which is adalah alpha apa tuh? Alpha plus beta itu kurang dari 1. Itu kan DRS ya. Nah, ketika kita misalnya bikin alpha plus beta sama dengan 1 atau alpha plus beta lebih besar daripada 1. Alpha plus beta lebih besar daripada 1 bisa, tapi dia nggak well defined. Kenapa? Karena pinginnya adalah increasing in P, bukan decreasing in P, gitu. Ya, jadi ini kenapa disebut bahwa di profit maximization ya dia hanya akan bekerja dengan baik ketika apa tadi? Decreasing return to scale. Ya. Sampai sini jelas teman-teman? Ada yang mau nanya? Halo? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, oke kita masuk ke yang kedua. Profit maksi apa namanya? Properties yang kedua itu adalah apa? Properties yang kedua adalah decreasing in W. Ya.
Kalau misalnya kita lihat decreasing in W berarti decreasing ya. Do P per do W1 harus kurang dari 0 atau do P per do W2 harus kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat di sini ya, penentu dia itu kan do W1 per do P per do W1 itu kan berarti kan minus alfa per 1 min alfa min beta ya. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya sama kayak yang di atas tadi. Nah, berarti penentunya kan ini kan. Nah, ketika kita ingin bikin decreasing in W, do P per do W1 harus kurang dari 0 ya. Maka ini kan udah ada minus di atas, berarti kita harus bikin 1 min alfa min beta itu harus lebih besar daripada 0. Dan hasilnya adalah tadi sama kayak yang di atas. Berarti alfa plus beta harus kurang dari 1 agar dia bikin propertiesnya itu well defined gitu. Kemudian ada homogeneous degree 1 in PW. Kemudian properti yang keempat adalah do P kuadrat per do kuadrat P itu harus lebih besar daripada 0. Dan do P kuadrat per do kuadrat W itu lebih besar daripada 0. Ya, ini dia maksudnya adalah apa maksudnya? Ini nanti saya cek lagi maksudnya apa. Yang kelima itu adalah Hotelling lemma tadi ya, yang saya jelaskan bahwa dia profit function itu bisa diubah ke output supply function dan ke unconditional input demand function dengan cara pakai Hotelling lemma. Oke, nah ini adalah nomor 1. Ada yang mau tanya sama sini teman-teman? Udah jelas semua ya, harusnya jelas. Karena ini dasar juga. Kalau ujian sih kayaknya nggak akan sesederhana ini. Gitu. Tapi ini yang penting dasarnya teman-teman tahu. Ntar ketika ujian itu kan kreativitas biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke problem 2. Problem 2 itu mintanya apa dia? Berikut merupakan fungsi produksi dengan satu input. Nah, ini satu input ya. Ini pernah keluar di ujian, teman-teman. Saya nggak tahu ujian S2 atau ujian S1, saya lupa. Tapi yang jelas ini pernah keluar di ujian. Dia sama dengan X pangkat alpha. Which is ini, apa ya? Sometimes mungkin bisa membingungkan bagi orang yang nggak paham. Kan teman-teman belajar COP12 ya, yang dua faktor produksi. Ketika teman-teman dikasih yang satu faktor produksi itu bisa jadi bingung, ya nggak? Padahal kerjanya lebih gampang pasti. Ketika dia hanya satu faktor produksi. Nah, gimana cara yang ngerjainnya? Oke, diminta apa diminta? Yang pertama itu turunkan dan tuliskan fungsi profit dari perusahaan. Jelaskan, tunjukkan 3 sifat. Fungsi penawar output, sifat dari fungsi. Nah, ini juga balik-balik ya, tapi kita kerjain dari awal aja. Berarti kan apa namanya? Maksimisasi profit, problemnya adalah maksimisasi ya PY min W1 X1 min W2 X2 kan gitu. Berarti max P dikali X pangkat alpha gitu kan, min W1 X1 min W2 X2. Salah. Nah, kan baru saya bilang bakal keder bakal bingung. Jadi karena satu faktor produksi berarti hanya min Wx. Nah, gitu ya. Nah, terus gimana? Ya udah kita bikin do P ini first order necessary condition-nya do P per do X ya sama dengan 0, berarti alpha Px alpha minus 1 min W sama dengan 0. Gitu kan? Berarti X pangkat alpha minus 1 sama dengan W per alpha P.
Berarti X sama dengan W per alfa P pangkat 1 per 1 minus alfa. Gitu ya. Sorry. 1 per alfa minus 1. Nah, lagi-lagi ya, ketika alfa itu positif dan dia adalah decreasing distance to scale, artinya dia kurang dari 1, gitu ya, maka dia itu, ini tidak dikehendaki bentuk seperti ini. Kita pinginnya itu adalah 1 min alfa, ya, bukan alfa minus 1. Jadi kita balik ya. X sama dengan alfa P per W pangkat 1 per alfa minus 1. 1 per 1 minus alfa. Nah, ini yang kita kehendaki bentuknya seperti ini. Ini apa? Ini adalah unconditional input demand function. Nah, kemudian kita masukin ke persamaan Y. Y apa? Y adalah X pangkat alfa. Ya, gampang ya, berarti Y sama dengan alfa P per W 1 per 1 minus alfa pangkat alfa. Ya udah, berarti Y adalah alfa P per W pangkat alfa per 1 minus alfa. Nah, dapat. Ini adalah supply function. Terus profit function. Salah. Sebelum itu, ini kan ada sifat-sifatnya ya. Sebutkan sifat-sifatnya tadi kan, dan buktikan. Yang pertama adalah homogeneous degree zero in PW. Ya, udah jelas ya. Ini PW, ini udah pasti homogeneous degree zero nih. T pangkat alfa per 1 minus alfa kali W pangkat minus alfa per 1 minus alfa. T, sorry. Berarti T pangkat 0. HMD 0. Yang kedua, on price effect. Nah, on price effect di dalam supply function itu adalah do Y per do P itu lebih apa? Lebih besar daripada 0. Kan supply gitu ya. Supply itu kan ketika harga itu meningkat, maka supply akan semakin meningkat, gitu kan? Hukumnya, hukum supply. Nah, berarti do Y per do P itu adalah lebih besar daripada 0. Berarti apa nih? Do Y per do P lebih besar daripada 0. Berarti gimana? Do Y per do P itu adalah alfa per 1 minus alfa kali alfa P per W, gitu ya, pangkat alfa per 1 minus alfa minus 1, gitu kan. Ini positif. Ini positif kan. Nah, ketika 1 minus alfa itu pingin ketika supply function itu pingin well defined, maka 1 minus alfa itu harus bisa dapat 0, which is adalah alfa itu harus kurang dari 1, gitu ya. Artinya apa? Decreasing distance to scale agar dia well defined. Yang ketiga, substitution matrix-nya itu simetrik dan positif semi definite. Ya. Berarti tinggal bikin ya. Berarti kan do Y per do P, gitu ya, minus do Y do W per do P, oke. Do W per do P, di sini do X per do X per do W, oke. Dan minus sorry. X. Oh, salah.
Ini do X per do P, ini do Y per do W, minus do X per do. Nah ini ya. Ini harus positif. Ini harus positif. Dah. Tuh. Kemudian kita masuk ke profit function. Profit function itu adalah apa? P sama dengan PY min WX. Gitu kan? Berarti P, Y-nya tadi kan udah kita bikin ya. Y adalah ini, Y. Alpha PW, P per W pangkat alpha per 1 minus alpha minus W alpha P per W pangkat 1 per 1 minus alpha. Dan seterusnya nanti teman-teman coba operasikan, akan kita dapatkan P adalah W pangkat W kali 1 min alpha per alpha gitu ya. Terus alpha P per W pangkat 1 per 1 minus alpha gitu ya. Itu profit function. Nah, nanti ada juga propertiesnya. Nah, propertiesnya itu berarti yang pertama increasing in P. Ya, do P per do P itu harus bisa daripada 0. Yang kedua propertiesnya adalah increasing in W. Berarti apa? Berarti do P per do W harus kurang dari 0. Yang ketiga homogeneous degree 1 in P dan W. Homogeneous degree 1, betul nggak degree 1? Berarti kan T dikali ini setelah TW dikali T pangkat 1 per 1 minus alpha. Ini sama dengan T pangkat 1 minus alpha per 1 minus alpha kali 1 per 1 minus alpha. Gitu ya. Ini jadinya kok nggak degree 1 ya? Bentar. Oh iya, jangan lupa ini ada W-nya, di bawah ada W juga. 3 berarti dikali W. Ini W-nya harus minus 1 per 1 minus alpha. Nah, ini sama ini kan, ini kuadrat W, T ya. T. Sama ini saya coret, tinggal T, pangkat 1. Homogeneous degree 1. Kemudian apa? Oh iya, yang keempat. Ini yang tadi ini maksudnya apa tadi? Saya baru ingat. Ini artinya adalah convex in P dan W. Itu maksudnya itu. Nah, yang keempat itu berarti apa tadi? Convex in P dan W. Do P kuadrat per do kuadrat P bisa berdasarkan 0. Dan do P kuadrat per do kuadrat W itu bisa berdasarkan 0. Dan yang kelima adalah Hotelling lemma. Oke, ini ya. Ini yang dengan satu faktor produksi. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Problem 2. Gampang ya? Ada yang mau tanya kan? Nah, yang terakhir problem 3. Ini sedikit susah ya, teman-teman. Kenapa susah? Karena dia adalah fungsinya linear. Y sama dengan Z1 tambah Z2. Teman-teman ada yang tahu nggak? Y sama dengan Z1 tambah Z2 ini, dia IRS, CRS, atau DRS? Coba, satu orang deh. Siapa?
Jual, jual, jual. CRS ya, Kak? Hmm? CRS. Kan pangkat Ya, 1 tuh. iya. CRS kan? Jadi ini nih CRS yang jadi masalah. Padahal kita tahu ya bahwa apa? Kalau profit maximization CRS dia cuma bisa sampai ini nomor 2 ya. Udah mah bisanya sampai nomor 2 bentuknya aneh. Ya kan? Nah, ide lain ya untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah dengan muter. Muter tuh gimana? Oh, kita kerjain dulu cost minimization. Kita kerjain dulu dari cost minimization, dapat conditional input demand function, cost function, profit function, output supply function, baru ke sini. Ya. Tapi juga hasilnya aneh. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya soal nomor 3 ini bukan soal yang layak untuk diujikan sebenarnya. Tapi saya dapat apa ya? Dapat pesan dari Bu Prita untuk menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih profit maximization kalau fungsinya adalah linear. Makanya udah kita jelasin, gitu kan? Jadilah soalnya ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi ceritanya adalah ya, karena kita tidak bisa dapat profit dengan profit maximization gitu ya. Maka kita cobalah dengan cost minimization gitu ya. Dengan cost minimization. Nah, dengan cost minimization kemarin gitu ya. Kita udah berhasil, kita udah pernah ya menjawab soal yang seperti ini. Di mana fungsi atau solusi dari conditional input demand function-nya itu bergantung kepada slope dari W1 W2 ya, dari W1 dan W2 dan slope dari fungsi linearnya tersebut. Nah, kita udah bahas ini. Nah, di dalam soal ini karena Y sama dengan Z1 tambah Z2 which is itu adalah linear ya, dan kita udah tahu ini adalah slope-nya adalah 1 gitu kan, slope-nya adalah 1. Otomatis ketika di case yang pertama itu adalah misalnya W1 per W2 itu lebih besar daripada 1, ya berarti kan bentukannya gimana tuh? Ini misalnya iso Quan, ya. Berarti iso cost-nya kan gimana? Dia lebih steeper kan? Nah, ini Z1 ini misalnya Z lebih steeper kan? Nah, iso cost-nya nih. Nah, untuk berarti solusinya apa? Karena ini kan cost minimization berarti ya ini kan solusinya adalah di Z2. Kan kita udah bahas ini ya. Ini W1 per W2 kurang lebih besar dari W1 berarti W1 itu lebih besar daripada W2 ya. Itu hasilnya adalah Z1-nya sama dengan 0 gitu kan. Dan Z2-nya adalah Y. Ya. Jadi semua pendapatan akan semua pendapatan. Semua produksi itu akan difokuskan dengan menggunakan faktor produksi Z2 gitu. Z2 sama dengan Y. Gitu kan. Nah, di case 2 misalnya W1 per W2 itu sama kurang dari 1, berarti W1 itu kurang dari W2. Berarti Z1-nya itu adalah Y, Z2-nya adalah 0. Ya, kemarin kita udah bahas. Case 3, ketika W1 per W2-nya itu sama dengan 1, which is adalah W1 sama dengan W2, itu berarti many solutions atau apa? No solution. Ya. Yang artinya Z1 tambah Z2 sama dengan Y. Ya, jadi ya tetaplah Z1 tambah Z2 sama dengan Y. Nah,
Kemudian kalau misalnya ini kan dapat conditional input demand function, ini kita masukkan ke cost function. Ya, kita masukkan ke cost function. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan adalah ya, misalnya di sini cost function apa? Cost function itu C sama dengan gimana sih? W1 X1 tambah W2 W1 Z1 tambah W2 Z2. Nah, kalau dalam hal ini cost function-nya kalau untuk Q1 karena Z1-nya 0 ya. Berarti kan cost function-nya adalah W2 Y. Benar nggak? Ya, karena Z2-nya Y. Di sini cost function-nya adalah W1 Y. Gitu ya. Jadi C sama dengan W2Y, C sama dengan W1Y. Artinya apa? Artinya adalah ya, cost function itu adalah secara ini ya, matematis bisa dibentuk dengan Y ya. Ini kan ada semua, ada Y-nya ya. Dikali min W1 W2. Kalau nih kita lihat ya, kalau W1-nya itu kurang dari W2, which is berarti kan W1 sama W2 lebih kecil W1, ya, maka C-nya adalah W1Y. Berarti kalau misalnya W1Y, gitu ya. Kalau misalnya W1-nya lebih besar daripada W2 atau W2 lebih kecil daripada W1, berarti yang dipakai adalah W2. Berarti min W, berarti hasilnya adalah W2. Ya. Jadi C sama dengan Y min W1, W2. Nah, kemudian profit function-nya gimana? Profit function. Ya. Profit function-nya adalah kan P sama dengan PY min CWY. Kan gitu ya. Berarti P sama dengan PY ya. CW-nya berarti gimana? Y dikali min W1, W2. Gitu ya. Berarti sama dengan P min W1, W2 Y. Nah ini profit. Sorry, gini. Ya. Nih. Berarti apa artinya? Artinya adalah jika ya, if min dari W1, W2 ya, itu lebih besar daripada P, artinya biaya cost-nya itu lebih besar daripada P, maka apa artinya? It is optimal to not produce. Apa tuh? Jadi ketika min W1 W2-nya itu lebih besar daripada P, kalian mending nggak usah produksi, bener ya? Ketika teman-teman itu apa namanya, biayanya itu lebih besar daripada harga. Jadi kita misalnya produksi handphone misalnya, kita jual harga 1 juta, ternyata apa namanya, kita pas beli faktor produksinya itu kita total 2 juta, ya ngapain jualan? Ya, it is optimal to not produce. Tapi ketika if min W1, W2 itu kurang dari P, ya. Kalau kurang dari P apa artinya? It is optimal to produce infinitely. Ya, mau produksi berapa aja terserah.
Benar nggak sih? Ya. Mau produksi berapa aja terserah. Kenapa ya? Karena ini ketika kita produksi itu berarti akan bertambah terus keuntungannya. Ya, kita anggaplah di sini nggak ada fixed cost, semuanya variabel. Berarti ketika kita menjual satu tambahan, misalnya gini, satu barang, cost-nya adalah 2, revenue-nya adalah 6, misalnya. Ini labanya berapa? 4, gitu kan. Kalau 2 berarti ini 4, ini 12, gitu ya. 8, 3, 6, 18, gitu ya. Ini 12 dan seterusnya. Ini akan bertambah terus kan labanya, nambah terus. Berarti it is optimal to produce infinitely. Kalian bisa produce berapa aja, sebisanya produce maksimalin, gitu. Kalau katanya di perfect substitution, gitu ya. Gitu. Nah, sehingga profitnya ya secara matematis bisa ditulis gimana? Profitnya adalah dia adalah 0 jika min W1, W2 itu bisa berapa P, atau tak hingga jika min W1, W2 itu kurang dari P. Dan Y-nya, supply function-nya, W1, W2, P, itu 0 if minimum dari W1, W2 itu lebih besar daripada P, dan tak hingga if min W1, W2 lebih besar, kurang dari P. Dah, selesai. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Udah, bisanya sampai sini aja. Kita nggak akan bisa nyari conditional input demand function, nggak akan bisa untuk perfect substitution. Ya, jadi sampai sini aja. Ada yang mau tanya sampai sini, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, ya kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita akhiri asistensi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, teman-teman ya. Kak, sorry mau nanya, sorry banget Oh ya, motong. boleh. Tapi ini bukan terkait sama soalnya. Tapi ini Gimana? mau nanya aja, asistensi minggu lalu kan belum diupload ya. Nah, kira-kira itu Emang belum kapan ya? bisa diupload ya? Belum, Kak. Masih yang asistensi Oh, sebelumnya. Nah, saya lupa. Nanti saya upload hari ini deh. Sekalian sama yang ini. oke. Saya Thank you, soalnya Kak. lagi banyak deadline juga nih. Apa namanya? Tugas kuliah, jadi mungkin lupa. Oke, nanti saya upload. Ada lagi mau tanya kan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you.